Saya punya guru dulu kuliah di Riyadh, kemudian S2 S3-nya di Jerman. Ya, dosen di Jerman sana, dai di Jerman, begitu. Nah sekarang di Bogor beliau, istrinya dosen di IPB, doktor tamatan dari Jepang. Dulu pernah nikah dengan orang Jerman. Saya ceritakan sedikit, ketika untuk belajar bahasa Arab, saya harus 30 km naik sepeda, begitu. Sambil jualan telur, ada kotak di belakang. Untuk apa? Bisa membaca kitab. Dan itu 2 minggu, dua kali dalam seminggu. 60 km, 60 km. Pak, masih model begitu. Yang dicari bukan ilmunya, tapi apanya? Lucunya, begitu. Maka ada lagunya. Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu, begitu. Ustadznya juga lucu, kalau nggak lucu tidak laku, kan gitu. Begitu. Makanya Bapak ini yang banyak disenengin orang yang lucu-lucu, yang serius enggak. Makanya kita ya dikit lucu bolehlah, begitu ya. Karena Indonesia ini seneng yang lucu-lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara nahjahu wa ahya sunnatahu wa ahabba awliya'ahu ila yaumil qiyamati yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah majelis taklim Masjid Al-Ghatfan yang dari rahmat Allah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Al-ayah. Wa qala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Al-ayah. Wa qala fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Jamaah majelis taklim Masjid Al-Ghatfan yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Virus masih ada? Sudah nggak ada ya? Alhamdulillah. Bulan lalu masih banyak yang masuk ambulan, sekarang sudah berkurang ya. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, warga kita, tetangga kita, dan negeri kita dari berbagai macam bencana, bala, dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk saudara kita yang kena Gunung Kelut. Gunung Kelut atau gunung apa? Gunung Semeru. Mudah-mudahan oleh Allah yang tertimpa musibah dengan erupsi Gunung Semeru, oleh Allah diberikan kesabaran, dan rumah-rumah yang hancur segera dipulihkan kembali untuk diganti oleh Allah dengan yang lebih cantik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah. Tema kita adalah bagaimana tahun baru yang diperingati oleh banyak orang itu menjadikan kita momen positif. Ya, apa? Momen positif, walaupun Rasulullah SAW tidak mengajarkan untuk memperingati tahun baru, begitu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lewat lidah sahabatnya namanya Umar ibn Khattab, setiap saat kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasi diri kalian semuanya sebelum kalian nanti dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
Kalau kita sekolah ada ujian, ada evaluasi, ada testing, ya kan? Nah, itu semuanya adalah peningkatan kelas, peningkatan kualitas. Oh gitu. Nah, kita juga begitu. Setiap tahun, setiap hari, setiap saat ada peningkatan kualitas. Dengan apa? Ditesting oleh Allah. Begitu. Maka sebelum kita dites oleh Allah, maka kita persiapkan. Bagaimana caranya? Kita setiap waktu berganti, kita usahakan untuk meningkatkan kualitas kita dalam kebajikan, kebaikan, dan ketaatan. Maka termasuk tahun baru ini, momen yang baik adalah momen untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat saya baca tadi adalah ayat-ayat tentang peningkatan kualitas, termasuk yang dibaca Ustadz kita tadi, surat Ali Imran ayat 103 dan seterusnya. Itu semuanya adalah sarana untuk menjadikan kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu banyak orang hari berganti hari, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, jam berganti jam, saat demi saat juga berganti, berubah warna rambutnya menjadi putih seperti saya, ya kan? Tulang belulangnya semakin juga tidak kuat lagi, kulitnya juga semakin meriput, dagingnya juga mulai berkurang, kecantikannya juga mulai berkurang, ketampanannya, kegagalannya juga berkurang. Tapi tidak banyak yang sadar bahwa hari telah berlalu dan hari akan dihisab. Maka saya ingatkan untuk kita bersama, ibu-ibu, Allah, segera kata Allah, fafirru ilallah, maka larilah kepada Allah. Di sini terjemahnya adalah, ya, dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 50. Jadi kata Allah, maka bersegeralah, maksudnya lari. Nah, itu artinya bersegera kembali kepada mentaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kalian. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kita, umatnya sampai hari kiamat, agar segera kembali kepada Allah. Gitu. Jangan sampai kita kembali kepada Allah setelah seperti tadi tetangga saya, ya kan, dikuburkan ke Mangunjaya, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah sudah tidak berdaya, berjalan pun tidak bisa, bernapas pun tidak bisa, diangkat dengan kawan-kawan dan tetangga-tetangganya tadi. Fafirru ilallah, segera kepada Allah, lari ketika masih bernapas, ketika tubuh masih gagah, kalaupun terringkih kita tetap berusaha. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Coba ibu-ibu, saya punya guru dulu kuliah di Riyadh, kemudian S2 S3-nya di Jerman, ya, dosen di Jerman sana, dai di Jerman, begitu. Nah sekarang di Bogor beliau, istrinya dosen di IPB, doktor tamatan dari Jepang. Dulu pernah nikah dengan orang Jerman, kampungnya sama dari saya di Kediri. Apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah rumah tangga di Saudi itu dulu, itu bapak-bapaknya, suami-suaminya laki-laki itu jarang sholat ke masjid, sholat berjamaah di masjid 5 waktu, gitu. Namanya Ustaz Zubaidi Muhammad Zubaidi, tinggal di Bogor. Ya, beliau cerita begitu. Apa yang terjadi? Pemerintahnya daerah membuat kebijakan, begitu. Para suami hendaknya dibangunkan oleh para istrinya untuk bangun ke masjid. Setuju gak Bu? Halo? Ibu-ibu suaminya ke masjid 5 waktu? Alhamdulillah. Kalau enggak, ini bisa diterapkan Bu. Ya, bisa diterapkan. Apa itu? Punya kebijakan para suami, ya kan? Yang punya istri, istrinya enggak membangunkan suaminya ke masjid, maka diberikan hadiah untuk para suami untuk nikah lagi. Begitu. Gimana? Kira-kira istrinya kira-kira bangunin suami enggak kira-kira? Halo? Bangunin istrinya otomatis. Begitu. Pantesan di Indonesia ini masjidnya kalau subuh itu rame. Kenapa ternyata? Para istri takut apa? Suaminya nikah lagi. Kenapa? Dibiayai oleh pemerintah. Coba bayangin. Seneng gak Bapak? Gitu ya. Seneng katanya Pak, Bu.
begitu kan? Kalau ibu gimana? Jadi artinya ibu apa? Artinya kita semuanya ini tidak harus diberi iming-iming istri baru, tidak usah takut istri suaminya nikah lagi. Dengan kesadaran diri kita hasung, kita ajak warga, keluarga kita, tetangga kita untuk taat kepada Allah. Begitu mestinya. Bukan nanti kasih hadiah mobil, nanti kasih hadiah motor, kasih hadiah sepeda, balap, Bronton atau apa Pak? Ah begitu. Harganya berapa itu Pak? Ah, mahal kan gitu kan? Tidak harus, bukan dunia. Kita adalah mencari ridho Allah. Artinya apa? Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah tanpa harus disuruh. Nah begitu. Yang nyuruh Allah saja, yang ngajak Nabi Muhammad saja, yang ngajak para asatid saja, sudah. Begitu. Tidak ada iming-iming dunia. Dan itulah ketaatan yang harus kita cari. Bukan ketaatan yang targetnya dunia. Gitu. Walaupun dunia itu boleh dipegang oleh kita, tapi jangan ditaruh di hati kita. Seperti kata Abu Bakar, jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Kalau di hati bukan di tangan, maka dunia ini menjadi kita pikirkan, belum tentu kita miliki. Tapi kalau sudah di tangan, bisa kita minum. Tapi kalau masih di hati, belum tentu bisa diminum. Belum tentu bisa diminum. Begitu. Ya, mimpi punya rumah besar, begitu. Di hati belum dimiliki, belum ada sertifikatnya. Bisa jadi tidak jadi punya, bisa jadi punya. Tapi kalau sudah sertifikat di tangan, sudah. Ya, sudah. Kita miliki. Itu rumah yang mewah. Apa mewah? Mepet sawah. Kan gitu kan? Mepet sawah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus ingat. Tahun baru bukan sekedar umur baru, tapi semangat baru, motivasi baru. Yang biasanya membaca Quran 1 halaman, 1 lembar ditingkatkan. Yang biasanya 1 lembar tingkatkan 2 lembar, 2 lembar sampai 1 juz. Yang 1 juz dilancarkan bacaannya, dibetulkan tajwidnya, tahsinnya. Itu namanya peningkatan diri kepada Allah dalam kualitas membaca Quran. Yang sudah bisa baca Quran, belajar hadisnya. Nggak punya hadis, beli hadis. Kalau nggak bisa download saja, punya handphone, ada hadisnya, ada namanya ensiklopedik, ya kan? Hadis 9 imam, download, tak, langsung keluar, ada terjemahnya. Begitu. Kenapa begitu? Nggak harus disuruh. Kemudian kita baca, nggak ngerti, tanyakan ustazahnya, yang ngerti bahasa Arab, yang ngerti hadis, yang ngerti tafsir dan sebagainya. Untuk apa? Meningkatkan kualitas iman dan ketaatan kita kepada Allah. Gitu. Bapak rahimakumullah, banyak ulama itu berbeda dengan zaman sekarang. Ulama yang lahir zaman dulu, ya, itu untuk mencari ilmu itu harus berjalan kaki, ya, berkilo-kilo, bahkan ratusan kilo, ribuan kilo, seperti Imam Bukhari, ya kan? Mungkin bapak juga mengalami perjuangan mencari ilmu. Saya juga punya sejarah, histori sendiri untuk apa? Mencari ilmu itu tidak mudah, susah. Begitu. Kalau saya ceritakan panjang. Begitu. Berapa episode itu kalau sinetron? Kan gitu. Begitu kan? Coba bayangkan. Susah carinya tapi masyarakat belum menghargainya. Kenapa? Karena belum tahu tentang makna, manfaat, hikmah di balik banyak ilmu. Begitu. Bapak bersyukur sekarang ada semangat. Tingkatkan itu. Terus. Ya, tarbiyatuz zat. Apa tarbiyatuz zat? Memotivasi diri sendiri untuk mencari ilmu. Begitu. Saya ceritakan sedikit, ketika untuk belajar bahasa Arab, saya harus 30 km naik sepeda. Begitu. Sambil jualan telur. Ada kotak di belakang. Untuk apa? Bisa membaca kitab. Dan itu 2 kali dalam seminggu. 60 km. Zaman sekarang ada seperti itu, naik sepeda jauh? Ada. Naik sepeda balap, road bike, begini, begitu. Cari ilmu atau cari keringat? Halo? Cari apa? Keringat. Cari keringat atau cari teman? Cari teman. Cari teman atau cari toge goreng? Ada cari toge goreng, Ustaz. Ayo, di mana? Di belakang Grand Wisata ada toge goreng. Naik sepeda, begini, capek. Nyari apa? Toge goreng di kan situ Ciberem, makan gitu. Ngajak Ustaz jauh-jauh, ternyata cari toge goreng. Begitu. Sudah makan goreng, balik lagi.
Ustadznya nggak dimanfaatin, ada ilmunya atau tidak? Begitu. Kalau saya jalan sama guru saya, Ustadz, sambil istirahat, ini buku hadis Sahih Bukhari, tolong Ustadz tentir saya. Subhanallah. Sin, kamu yang baca, saya dengerin. Kamu yang terjemahkan, saya yang mengawasi. Subhanallah. Kemarin saya tengok beliau sakit stroke, guru saya. Tamatan SMA, nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi bisa baca hadis dan bisa baca kitab kuning. Kenapa? Karena sering membaca kitab. Dan di sini juga bisa ibu-ibu belajar bahasa Arab, ya, belajar tafsir, belajar hadis. Untuk apa? Untuk diri kita. Untuk apa? Untuk manfaat dunia dan akhirat kita. Bagaimana caranya? Semangat. Tahun baru jangan sekadar ganti tahun, tapi ganti motivasi, ganti semangat, ganti spirit, ganti ya, orientasi hidup kita. Orang yang mencari kerja kaya raya, mati tidak dibawa. Saya punya teman, rumahnya itu di dalamnya ada kolam renangnya. Kalau ada hajatan ditutup, seret. Murid saya itu, saya nikahkan dengan teman saya, seret, ditutup kolam renang. Pas meninggal di rumah sakit Medistra, itu ruangannya saja itu seluas rumah kita. Mejanya gede. Rumah sakit Medistra. Saya masuk. Mati juga. Nggak boleh lari-lari. Sholat kalau terlambat, nggak perlu lari-lari. Pelan-pelan. Ala rislika. Pelan-pelan kata Nabi kepada para sahabat yang lari-lari. Apalagi sholat ketika imamnya sudah ruko, ikut ruko juga bapak. Begini. Bukan. Begitu, nggak boleh. Ya. Apa yang kamu dapati dari imam, takbirlah, ikutilah. Apa yang kurang, penuhilah. Begitu. Maka barakallah, saya sampaikan untuk kita bersama. Kalau kita sudah semangat, tingkatkan semangat kita lagi. Kalau ada yang kurang semangat, maka barakallah, ternyata bisa jadi ada hal yang membuat kita tidak semangat itu ada. Apa itu? Di sini saya bawa buku, sebuah buku namanya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi. Ya, susunan karangan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyampaikan, ternyata bahwa ketaatan kita ini terkadang terhalang bukan karena hal-hal yang dari eksternal kita, tapi dari diri kita. Bapak rahimakumullah. Disebutkan di sini, apa itu dari internal kita? Karena al-ma'asi atau jamak dari maksiyah, kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga membuat semangat kita mendekat kepada Allah, bercepat-cepat dan bersegera mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, itu terhalang. Begitu. Ya, siapa yang punya taklim semangat untuk mendapatkan taklimnya, siapa yang ingin mendapatkan buku kebaikan tidak mendapatkan kebaikan dengan secepatnya. Kenapa? Karena ada maksiat dalam diri kita. Salah satunya maksiat itu akan menyebabkan kita, disebutkan di sini. Maksiat yang banyak adalah kita berlama-lama untuk segera berbuat baik. Itu kemaksiatan. Kemaksiatan yang besar banyak sekali. Musyrik, mencuri, berzina, ya kan? Kemudian ghibah, namimah. Apa namimah? Adu domba, begitu, ya kan? Kemudian apalagi korupsi termasuk mencuri yang bukan haknya diambil. Ya, itu adalah menghambat laju ketaatan kita kepada Allah. Begitu. Nah, setelah ya orang yang terkena musibah ya maksiat ini, maka disebutkan di sini lil ma'asi minal athari al-qabihah al-madhmumah. Ya, kemaksiatan itu memberikan dampak bekas ya dalam kehidupan yang kotor dan tercela. Begitu. Orang yang berbuat maksiat, Bapak Ibu rahimahullah, itu jangan dikira menimpa akibatnya pada dirinya sendiri, bukan. Bisa kepada dirinya, bisa kepada keluarganya, bisa kepada tetangganya, bisa kepada masyarakatnya, bahkan negerinya. Begitu. Maka Allah mengatakan kepada kita, ketika Allah memanggil kita, baik dengan sholatnya, panggil puasanya, hajinya, sebentar lagi juga bulan Ramadan, dipanggil untuk menunaikan zakat, dipanggil untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, segera penuhi.
Maka Allah katakan dalam surat 8 ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya apabila panggilan itu menjadikan kamu hidup, lebih hidup lagi. Lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah Allah itu meliputi, mengetahui antara dia dengan hambanya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kepadanya semuanya kembali kepadanya, dikumpulkan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, musibah, bala, bencana yang menimpa bukan yang berbuat zalim saja, tapi semuanya. Begitu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksaannya. Artinya kalau ada orang bermaksiat, didiamkan saja, itu dampaknya luar biasa. Maka pesan saya untuk kita bersama, jauhilah kemaksiatan, karena asarnya, bekasnya, dampaknya luar biasa. Bukan yang berbuat maksiat, bukan yang berbuat dosa, tetapi dampaknya orang soleh pun kena, orang baik pun kena, orang yang taat kepada Allah kena akibat kemaksiatan orang. Maka kata beliau, al-madharrah bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah. Yang memberi dampak negatif, memudaratkan, menyengsarakan baik hati, badan, bahkan masyarakat di dunia dan akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah. Bencana itu tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Begitu Bapak. Nah, beliau menyebutkan di sini salah satu dampak orang berbuat maksiat yang tidak segera melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, satu, khirmanul ilmi. Ilmu diharamkan. Maksudnya apa? Orang kalau punya ilmu seneng, tapi orang yang berbuat maksiat nggak suka punya ilmu, nggak cinta para pencari ilmu, apalagi tidak suka kepada pemberi ilmu. Siapa dia pemberi ilmu yang menyebarkan ilmu? Para ulama, alim dan ulamanya. Begitu. Ya. Ini tanda-tanda orang bermaksiat adalah jauhnya seseorang dari ilmu. Jauhnya seseorang yang ibadah dengan landasan ilmu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari, ya, al ilmu qabla al amali. Ya, dalam catatan tentang Kitabul Ilmi jilid 1 juz 1, beliau mengatakan al ilmu qabla al amali. Ilmu dulu baru amal. Subhanallah. Coba Bapak saya tanya, kalau kita berwudu dimulai dari menghirup air atau cuci tangan? Ketika wudu apa? Cuci tangan. Kalau kita sholat takbiratul ihram dulu atau al-fatihah yang pertama? Apa? Takbiratul ihram. Nah, ya, saya ingatkan, sholat itu dan wudhu itu dua-duanya ibadah kepada Allah. Dimulai bukan dengan badannya, tapi dimulai dengan hatinya. Jadi bukan takbiratul ihram dulu, bukan berkumur-kumur atau menghirup air dulu, bukan. Wudu, salat, haji, puasa bukan dimulai dari bentuk tubuh kita, gerakan badan kita, tetapi dimulai dari hati. Apa namanya? Niat. Niat di mana tempatnya? Di hati. Maka Imam Hakim ditanya, ketika kita bersuci, apa yang harus kita mulai ya Imam? Beliau menjawab, ya, tahhir qalbaka qabla an tutahhir badanaka. Tuh, sucikan jiwamu sebelum kau sucikan jiwamu sebelum kau sucikan badanmu. Subhanallah. Apa Bu? Pak? Sucikan apanya? Hatinya dulu, jiwanya dulu, baru apa? Badannya. Maka persis Bapak-bapak kalau nyanyi lagu Indonesia Raya, kan?
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus di sanalah, halo, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Ibu-ibu masih ingat gak? Kalau enggak NKRI-nya hilang lah ya. Indonesia. Terus gimana? Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Terusnya Indonesia bersatu. Kan itu? Bangunlah jembatan, bangunlah gedungnya, bangunlah jalannya, bangunlah keretanya. Begitu? Apa yang dibangun? Bangunlah jiwanya. Sama enggak dengan wudhu tadi? Dimulai dari apa tadi? Dibersihkan apanya? Hatinya. Jiwanya. Baru apa? Badannya. Apalah bapak-bapak punya rel kereta cepat tapi kita gak bisa bayar. Kenapa? Mahal harganya, keretanya juga belum ada. Ya kan? Begitu. Betul? Begitu. Apalah punya macam-macam fasilitas tapi orang-orang kita tidak bisa menggunakannya. Begitu. Maka kita bangun jiwanya walaupun gak bisa menggunakan, yang penting bisa melihat, Ustaz. Iya kan? Begitu. Ya, betul. Maka kita harus ingat, ilmu itu harus kita cari sebelum kita ibadah. Yang sholat, cara sholat bagaimana yang menurut Rasulullah. Tentu kita melalui para ulama, para ustadz, para guru-guru kita tanya. Gitu. Kalau kita nggak bisa mengerti bahasa Arab, ya bagaimana caranya? Begitu. Di YouTube terkadang beda-beda, ya sholatnya beda-beda. Nah, disebutkan di sini. Fa innal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Ya. Yakdzifullahu fil qalbi. Allah taruh dalam sebuah hati. Wal maksiatu tutfi'u dzalikan nur. Kemaksiatan itu akan memadamkan cahaya. Begitu, ya. Walamma jalasal imamu asy-Syafi'i baina yaday Malik wa qara'a alaihi ajabahu ma ra'a min nurihi. Ya. Min wufuri fatinatihi. Imam Syafi'i ketika membaca kitabnya Imam Malik namanya Al-Muwatta, Imam Malik sangat kagum kepada Imam Syafi'i. Masih kecil beliau melihat di dalam diri Imam Syafi'i ada cahaya. Subhanallah, ada cahaya. Ini ada orang yang sangat hebat, ini orang begitu. Punya buku namanya Al-Muwatta, ibu-ibu, tebelnya segini. Saya ada di rumah. Kalau segini kira-kira kita baca berapa lama, Bu? Segini tebalnya. Berapa lama, Pak? Halo? Kira-kira nih, kalau kira, Bu. Halo? Ibu-ibu. Berapa lama? Kalau tebalnya segini. Al-Muwatta berapa lama kira-kira? Ada 2 minggu? Ya Allah, 2 minggu. Quran aja 1 bulan katamnya, Ustaz. Begitu kan? Betul? Begitu ya. Bapak-bapak, Imam Syafi'i ketika dihantarkan ibundanya ke Imam Malik usianya masih 7 tahunan. Boleh menjadi murid saya dengan catatan katam buku saya. Diantarkan, kemudian dibawa balik itu buku. Berapa lama, Bu? 7 hari 7 malam tamat. Dan dites, lulus, semuanya bisa. Itu ada keajaiban dalam anak namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Tuh. Subhanallah. Kalau kita, Pak, gimana, Pak? Ngapalin segitu? Bisa nggak kira-kira? Susah kita ya? Kita susah. Begitu. Tapi beliau punya keajaiban ini. Apa yang terjadi, ibu-ibu rahimakumullah? Ketika sudah besar, suatu saat beliau apalannya jelek. Kalau beliau baca 1 kali, baca, Bu, itu langsung apal. Sekali lihat, apal. Nanti riwayat ensiklopedinya riwayat hidupnya cari, ya. Subhanallah, ibu-ibu rahimakumullah, beliau ketika jelek bacaannya, hafalannya, beliau curhat kepada gurunya, mengadu tentang buruknya hafalannya. Kalau ibu ketika ngapalin Quran, ngapalin hadis susah, datang ke gurunya belum?
Belum. Sudah ngapalin belum? Ya belum ngapalin, gimana gurunya kan gitu. Bapak gimana? Pernah datang ke rumah gurunya, Ustadz tolong dong simak hafalan saya. Gimana Pak? Oh beda. Imam Syafi'i, budaya seperti ini Ibu harus kita bangun. Kalau kita membaca buku nggak ngerti, tanyakan gurunya. Kalau kita nggak tahu buku apa yang harus kita baca, tanyakan gurunya. Buku apa Ustadz yang harus saya baca supaya agama saya ini lebih bagus? Ustazah, buku apa yang harus saya baca untuk supaya memperbaiki kehidupan Islam saya sebelum Allah menjemput saya dengan akhir hidup saya? Begitu Ibu-ibu, budayakan. Dan guru-guru saya melatih saya begitu, dan saya begitu. Tiap Sabtu saya setoran. Begitu. Sabtu setoran. Para doktor dari Al-Azhar, ada 2 Al-Azhar. Guru saya dari Al-Azhar 2. Saya setoran, saya disimak, gitu. Makanya Allah harus kita bangun semangat ini. Imam Syafi'i punya guru lain selain Imam Malik. Ketika hafalannya rendah, berkurang maksudnya, beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' an su'i hifdzi. Beliau mengatakan begitu. Aku mengadu kepada Imam Waqi', guru saya, kata beliaunya begitu kan, tentang buruknya hafalan saya. Begitu. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Lalu beliau memberikan arahan kepada saya, kata Imam Syafi'i, untuk bitarkil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Begitu Ibu-ibu. Zaman sekarang gimana Pak? Kita pernah mengadu ke guru kita? Belum. Kalau kita hafalan, betul? Kenapa? Karena kita nggak pernah ngapalin. Begitu. Nah, kalau kita pernah ngapalin, kalau kita hafalan susah, apa yang membuat kita susah? Karena banyak. Saya di sini ada taklim kalau Jumat malam di sini, susah Ustadz belajar bahasa Arab ngapalinnya. Nah, kan gitu kan? Bisa jadi bukan karena salahnya metodologi, bukan karena kurang semangatnya, tapi kurang meninggalkan kemaksiatan. Ya. Dalam Musnad Ahmad radhiyallahu rahimahullah, ya. Innal 'abda la yuhramu ar-rizqu bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu akan diharamkan rezekinya, ya, karena dosanya ketika dia lakukan. Begitu. Makanya barakallah, ini kita harus belajar. Rezeki itu bukan banyaknya, bukan sekedar kuantitasnya, tapi kualitasnya. Rezeki ada kualitasnya. Kualitasnya apa? Kalau rezeki itu sedikit tetapi membawa berkah. Apa maksudnya berkah? Guru saya namanya Ustadz Habib Salim Sakof Al-Jufri, menteri di zaman Pak SBY. Guru saya mengatakan, Yasin, keberkahan itu adalah apabila seseorang dari sisi rezekinya berkah adalah rezekinya membuat dia menjadi lebih dekat kepada Allah. Kalau dia punya keluarga, keluarganya berkah, keluarganya mendorong dia lebih mendekat kepada Allah, taqarrubnya lebih banyak lagi kepada Allah. Kalau masyarakatnya masyarakat yang penuh berkah, artinya masyarakatnya ketika ada satu anggota masyarakatnya tidak bersegera kepada Allah untuk taat, maka masyarakatnya mengingatkan dia untuk bersegera untuk mendekat kepada Allah. Itu namanya masyarakat yang berkah. Tapi kalau sudah masyarakatnya ada, masyarakatnya tidak segera berbuat baik, diam saja. Keluarganya tidak segera berbuat baik, diam saja. Anggota keluarganya tidak meninggalkan yang buruk, diam saja. Itu berarti keberkahannya sudah mulai berkurang. Begitu. Coba zaman sekarang, ada berbuat membuang sampah sembarangan, sampai ditulis itu tempatnya itu. Orang beriman menjaga kebersihan, tidak beriman membuang sampah sembarangan. Kan gitu. Justru disitulah numpuk itu sampah. Betul? Begitu. Dilarang parkir, disitulah dia berparkir. Ada letter S, dilarang berhenti di situ. Begitu. Ditulisin di sebuah perumahan yang elit, dilarang piknik dan duduk-duduk di keluarga dan keluarganya di taman ini. Dia malah parkir mobil di situ, parkir motor, duduk gelar tikernya di situ. Begitu Pak, ada begitu. Di mana itu? Di Indonesia. Kalau Anda melihat, ya kan, ada lampu merah, kemudian ada
Nyebrang lampu merah, nyebrang. Itu berarti Anda di mana? Di Indonesia. Begitu. Coba Pak, pernah ke Singapura? Coba kalau lampu merah berhenti. Kalau di Indonesia, kereta jadi dilawan, begitu. Kereta dilawan. Betul nggak? Pernah mati nggak? Nah, ada di Bulak Kapal sini sering saya lihat. Saya lihat sendiri, begitu. Di Bulak Kapal ini dekat Taman Makam Pahlawan. Begitu lah, baru itu. Loh, itu jenazahnya masih ada di situ. Di Kompas sana dekat sana di Kompas juga begitu, bus gede, tahu merah nyebrang, gitu. Gitu. Adanya di mana itu, Pak? Berarti jangan lupa Anda sedang di Indonesia. Ah, begitu ya. Salah siapa? Ustadz nanti yang salah itu. Ustadznya disalahkan. Itu Ustadz. Ini gara-gara Ustadz ini diajak ngaji melulu jadi ngantuk. Nah, begitu jadinya. Begitu ya. Begitu. Padahal Ustadznya nggak ngapa-ngapain. Begitu kan. Nah, inilah barakallah saya sampaikan untuk kita bersama. Rezeki diharamkan. Indonesia kaya raya akan sumber alamnya, ikannya, hutannya, minyaknya. Kita sekarang makan ikan jarang. Pernah makan ikan tapi yang kecil-kecil, teri. Makan udang juga jarang. Bapak pernah makan udang lobster, ibu-ibu? Pernah beli suaminya udang lobster? Pernah ya? Yang gede-gede segini? Pernah? Mahal atau enggak? Sebulan berapa kali? Boro-boro sebulan berapa kali? Begitu, setahun juga belum makan kita. Begitu ya. Begitu. Itu udang lobsternya dibawa ke sana, ke Thailand, ke Cina, begitu. Begitu. Nah, ini bapak kita yang bagus-bagus diekspor. Pernah makan rajungan? Belum juga. Modelnya juga belum tahu, Ustaz. Kan gitu kan? Begitu. Itu yang bagus-bagus diekspor. Saya lihat di Muara Gembong, Pak, Bu, berkotak-kotak banyak diekspor ke Ustaz. Nah, untuk Ustaz ada, tenang aja. Begitu kalau untuk Ustaz, begitu, tenang aja. Bener dibawain rajungan, pas setelah digodok, direbus, dimakan kliengan. Begitu. Kenapa? Nggak biasa makan rajungan langsung banyak. Begitu kan? Begitu. Nah itu karena nggak biasa. Begitu. Makanya Bapak Ibu ini penting saya sampaikan ya. Kita pernah makan udang tapi yang bisa terbang, jadilah rempeyek. Gitu. Nah itu nggak tahu vitaminnya kemana itu ya, masih ada nggak kan gitu kan? Tinggal udang rebon kan gitu. Begitu ya kan? Begitu. Nah kita yang kecil-kecil aja deh. Begitu. Yang bagus-bagus diekspor, ekspor. Yang kuasa siapa akhirnya yang berkuasa untuk memakan ekspor itu hasilnya? Bukan kita. Makanya ibu-ibu, ini penting ya. Saya sampaikan juga, masyarakat kita kurang menghargai ilmu, diantaranya apa? Ya. Di antaranya contohnya ada ustadz yang curhat kemarin, curhat kepada kita ada gitu kan, begitu. Coba kalau ada artis diundang, misalnya artis dangdut di podium, genjot, apa namanya Pak? Kalau Jawanya genjot, apa di panggung, kira-kira berapa juta? Kasih ada 5 juta? Artis sistemnya begitu berapa juta? Halo? Pernah nangkep gitu belum Pak? Belum. Dangdut apa gitu kan, rock begitu. Ada berapa juta? Mahal atau murah kira-kira? Mahal begitu. Maka banyaklah ustadz yang menjadi artis. Akhirnya artis jadi ustadz. Supaya apa? Gajinya, bayarannya sama dengan artis. Begitu. Betul begitu? Ada begitu? Begitu. Kalau ustadz tanpa artis kira-kira ada yang ngasih 50 juta sekali manggung? Nggak ada. Itu pun terkadang keliru. Pas dibuka, pas bukan 500.000, bukan begitu. Apa? Susunan acara panitia. Begitu, ya kan? Begitu. Kenapa? Karena biasa tipis ngasihnya. Begitu. Akhirnya apa? Salah ngasih. Lalu ditelepon, Ustadz mohon maaf, kemarin keliru. Amplopnya tertinggal ini. Yang dikirim apa itu? Susunan acara tablik akbar. Begitu. Kalau Ustadz mau dilupain nggak apa-apa, Ustadz nggak apa-apa, ikhlas kok Ustadz mah. Begitu. Kalau artis dihargai kan gitu, betul. Nah betul karena ya kan gitu kan, begitu. Makanya terkadang Ustadz yang kreatif supaya gajinya amplopnya gede sambil nyanyi, begitu supaya laku kan gitu. Nah, terkadang sambil jadi stand up komedi. Apa stand up komedi?
Coba Bapak, Ibu-ibu, kalau ada pengajian, ustadznya serius dengan ustadznya yang santai, ada stand up komedinya, laku yang mana? Halo? Yang ada stand up komedi, betul itu. Mau saya pernah dipesenin, Ustadz, kayak di sana Ustadz, kenapa? Ngajinya ada lucunya dikit, begitu. Mungkin itu ada itu perumahan elit, satu rumahnya harganya 4 miliar. Rumah kita berapa miliar? Ya, bedeng kan gitu ya, begitu. Sono ngajinya begitu Pak, masih model begitu. Yang dicari bukan ilmunya, tapi apanya? Lucunya, begitu. Maka ada lagunya, Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu, begitu. Ustadznya juga lucu, kalau nggak lucu tidak laku, kan gitu. Begitu. Makanya Bapak ini yang banyak disenengin orang yang lucu-lucu, yang serius enggak. Makanya kita ya dikit lucu bolehlah, begitu ya. Karena Indonesia ini seneng yang lucu-lucu ya, begitu. Itu yang kedua. Diharamkan, dihalangi rezeki kalau orang yang tidak punya ilmu, yang tidak meninggalkan maksiat. Yang ketiga, wahsyatun yajidul asi. Orang yang selalu berbuat maksiat, dia akan mendapati dirinya dan orang lain melihat dia itu orangnya wahsyah. Apa artinya? Kejam, buas, gitu. Kalau ada orang lain ya punya rezeki, dia iri, dia dengki, ingin mengambilnya, gitu. Kalau ada jamaah majelis taklim yang banyak, bagaimana cara menghancurkan ustadz ini? Bagaimana guru ini tidak mengisi, tapi saya yang ngisi? Kalau ustadznya punya maksiat seperti itu, ingin menguasai, ingin merebut jamaahnya, begitu. Kalau ada jamaahnya kaya, diambil gelangnya, diambil cincinnya, anting-antingnya, ditipu, begitu. Ya, ada begitu? Begitu ya, begitu. Kenapa? Ada kekejaman, ada kebuasan, bukan puas tapi buas. Begitu. Ingin diambil kekayaan jamaahnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi barakallah, ini orang yang ada maksiatnya. Jadi kalau kita semuanya ingin ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala meningkat dengan ketaatannya di tahun baru ini, kurangilah kemaksiatan. Orang tidak akan kenal ketaatan tanpa mengenal kemaksiatan. Orang akan mentaati Allah dengan meningkat apabila dia meninggalkan kemaksiatan. Orang akan merasakan nikmatnya membaca Quran ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang menghalangi orang membaca Quran. Handphone ini Bapak, ini bisa seperti pisau, bisa untuk nyembelih kambing, bisa untuk nyembelih orang. Ya, kalau ini pisau, golok, parang, celurit. Tapi ketika pisau, parang, celurit, golok yang megang orang saleh, maka tidak akan terjadi satu nyawa pun melayang gara-gara golok, parang, dan celurit ini. Begitu juga ilmu. Ilmu itu tergantung siapa yang punya ilmu. Dan ilmunya ilmu apa? Kalau orang yang baik, ilmunya baik, maka dia akan memberikan manfaat untuk dirinya, keluarganya, manfaat kebaikan untuk warga dan tetangga dan bangsanya. Tapi kalau ilmunya ilmu mencuri, ya, ilmu membunuh, ya kan? Ilmu ini semuanya dimiliki orang yang berbuat maksiat, maka pembunuhan ada di mana-mana, pencurian ada di mana-mana, orang tidak merasa aman. Tadi malam baru ada pembunuhan di BTP di sini, Setia Mekar. Bawa celurit, tawuran. Kenapa? Karena yang punya ilmu tidak mengajarkan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak diajarkan ilmu bagaimana makna celurit. Celurit itu untuk apa fungsinya? Ibu-ibu rahimakumullah, jaga anak-anak kita. Mestinya negeri kita ini harus aman. Tetapi sekarang ini luar biasa. Bukti negara ini kemaksiatan ada di mana-mana adalah rasa aman sudah dicabut. Rasa aman sudah diangkat dari hati kita. Buktinya apa? Siapa rumahnya dan kampungnya yang tidak ada portalnya, tidak ada gemboknya, ditinggal pulang kampung tidak hilang benda-benda rumahnya. Halo, ada nggak pulang kampung rumahnya tidak digembok? Angkat tangan. Halo, hanya saya?
Berarti saya alhamdulillah masih punya rasa aman. Kemarin saya pulang kampung sengaja rumah saya tidak saya gembok. Nggak ada yang ninggalin. Pas ada orang yang nganter makanan ke rumah kita, masuk aja tok tok tok. Loh, kok nggak dikunci, orangnya nggak ada. Apa yang terjadi, Bu? Ngebel ke istri saya. Umi, ini rumah nggak dikunci, kemana uminya? Di kampung. Kok nggak dikunci? Nah kan gitu. Testing, ada yang nyuri nggak? Gitu kan? Testing. Alhamdulillah saya pulang kemarin, alhamdulillah nggak ada yang hilang. Saya tenang aja, mau hilang mau dicuri apa, orang rumahnya kecil, ya kan? Begitu ya, begitu loh. Nggak usah ngapain takut, digembok segala, masya Allah. Nggak usah Pak, hilangkan rasa takut itu sekarang. Nanti hilang beneran Ustaz. Wong ada di Jatimulya, digembok, gerbangnya dirantai, motornya gede hilang, motornya gede, ya, no. Perumahan Jatimulya dekat itu Masjid Ziyadatul Rahman samping jalan tol, begitu, ya, hilang. Kenapa? Loh, rasa amannya nggak ada. Coba ada rumah-rumah yang sekarang nggak ada portalnya, ada nggak perumahan nggak ada security-nya? Masjid kita aja ada security-nya, ya kan? Ada CCTV-nya, hati-hati. Nyuri apa? Box, kotak amal, ditakutin sekarang. Kotak amal aja takut hilang. Begitu. Sandal hilang, nyari-nyari ada nih, baru viral tuh. Saya tunjukin, Bapak Rasulullah. Nih, sandal hilang di masjid, teriak-teriak diviralkan. Coba bayangin. Padahal gimana? Kalau ada barang hilang di masjid, gimana aturannya? Ini ada tadi baru, ada. Ya, Bapak Rahimahullah ya. Coba saya terangin ya. Ya, saya terangin. Ini bukan saya, nggak saya cuma suaranya aja ya, suaranya saja. Ya, Bapak, ini contoh yang masjidnya besar, perumahannya elit, tetapi tidak diajarkan tentang ilmu. Ya, akhirnya dia cari-cari. Ya, nih, mudah-mudahan masih ada ya. Nah, oh bukan yang ini. Udah nanti aja lah. Jelek pun nggak usah diungkapin ya. Tapi saya terangin aja. Di masjid itu kalau ada barang yang hilang, kata Rasulullah, siapa yang mencari barang hilangnya di masjid, katakan dan doakan mudah-mudahan nggak ketemu. Nanti buka di hadisnya. Apa Bu? Pak? Kalau ada orang mencari sandal di masjid, mencari anak, lah itu repot kalau anak hilang ya. Anaknya saya hilang, nggak boleh dicari di masjid, lah repot itu. Apalagi suaminya Bu ya hilang gitu kan ya, begitu. Tapi kalau benda jangan dicari di masjid. Tapi kalau suami hilang ya dicari Bu. Kalau nggak dicari dia cari yang lain. Begitu ya. Cari Bu ya. Bapak-bapak juga begitu kalau istrinya hilang, begitu ya. Dicari, begitu. Kenapa Pak? Kalau Bapak nggak cari itu ada. Begitu kalau saya ke Kerawang itu tulis di bawah di truknya itu. Kutunggu jandamu, kan gitu, begitu. Makanya Bapak ini hati-hati. Kalau benda yang hilang, sandal dan sebagainya, jangan diumumkan di masjid. Cari-cari aja. Kalau nggak ada, ya udah pulang aja. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Begitu. Ikhlaskan aja. Saya pernah hilang juga sandal, pernah. Kerpil mahal. Lagi miskin-miskinnya punya kerpil, hilang. Begitu kan. Ya Allah, alhamdulillah. Kok hilang kok? Kok nyeker? Iya, hilang. Nah gitu kan, begitu. Ya udah, cari lagi. Ternyata ganti baru akhirnya, begitu, ganti baru ya. Gitu aja, ikhlasin. Tapi kalau anak yang hilang ya dicari. Apalagi suami, ibu harus cari. Kalau nggak cari gimana tadi? Dia nyari yang, begitu ya. Begitu Bapak juga begitu. Kalau punya istri, ya cari kalau hilang. Begitu. Apalagi di Mekah sono, cari lagi biar sampai ketemu, istighfar yang banyak. Kenapa? Sudah banyak yang nunggu, begitu. Sudah banyak yang nunggu. Apa tadi katanya? Kutunggu jandamu, kan begitu, begitu ya. Itu saja. Sudah jam 5:30 ya, nggak terasa. Mohon maaf ya Pak Ibar ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Masih banyak yang harus kita baca, tetapi waktunya sudah cukup 1 jam. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allah ridha pada kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.